Baik, saya akan mereview materi yang berjudul Efisiensi Alokasi dan Distribusi Pendapatan. Pengertian efisiensi alokasi. Efisiensi alokasi adalah perbandingan antara input dan output, di mana input digunakan setepat dan sebaik mungkin untuk memperoleh output yang terbaik. Menurut Nicholson, pasar persaingan sempurna dapat dikatakan efisien jika telah memaksimalkan input dan output yang sebanding. Kondisi alokasi yang efisien di mana tidak ada lagi suatu individu menambah utility-nya terhadap suatu barang tanpa membuat utility individu lainnya merasa dirugikan. Efisiensi alokasi dibagi menjadi 3 sistem. Yang pertama adalah sistem kapitalis klasik. Dalam ekonomi kapitalis, kepemilikan harta pribadi diakui secara penuh. Di samping itu, juga ada trade-off antara equality dan efisiensi dalam alokasi sumber daya guna memaksimalkan output dan kesejahteraan sosial. Hal ini dilakukan untuk mengimplikasikan adanya distribusi pendapatan yang tidak merata. Yang kedua adalah sistem sosialis klasik. Semua alat produksi dikuasai oleh negara, sehingga sentralisasi yang digabungkan dengan kebijakan redistribusi oleh perencana sosialis akan menimbulkan produktivitas yang rendah, tidak adanya insentif untuk bekerja, dan alokasi yang tidak efisien dikarenakan utility dan production possibility frontier mengecil. Kemudian yang ketiga adalah sistem ekonomi Islam. Dalam Islam, redistribusi kekayaan dilakukan sebagai suatu kewajiban, misalnya zakat, dan sebagai langkah untuk meningkatkan utility atau infak. Prinsip keadilan dalam alokasi antar manusia juga sangat diperhatikan sehingga alokasi menjadi efisien. Selanjutnya adalah efisiensi dan keadilan. Efisiensi alokasi yang efisien akan tercapai tanpa memikirkan prinsip keadilan. Sedangkan keadilan itu termasuk ke dalam prinsip ekonomi Islam. Adil berarti tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Karena pada kenyataannya, kebutuhan dan selera setiap orang itu berbeda. Jika hal ini dipaksakan, maka alokasinya tidak akan efisien. Berikutnya adalah distribusi pendapatan Islam. Distribusi pendapatan Islam adalah penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum, kepada pihak yang berhak menerima untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat Islam. Kewajiban menyisihkan sebagian harta bagi pihak surplus atau yang berkecukupan diyakini sebagai kompensasi atau kekayaannya, dan di sisi lain merupakan insentif atau perangsang untuk kekayaan bagi pihak defisit atau yang berkekurangan. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk memiliki kekayaan, tetapi tidak membiarkan manusia memiliki semua apa yang dia suka dan menggunakan cara apa saja yang mereka kehendaki. Kekayaan adalah suatu hal yang penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah cara pendistribusiannya. Karena jika distribusi kekayaan itu tidak tepat, maka sebagian kekayaan akan beredar di antara orang kaya saja. Oleh karena itu, kesejahteraan rakyat bukan hanya tergantung pada hasil produksi, tetapi juga tergantung pada distribusi pendapatan yang tepat. Afzalur Rahman mengumpamakan jika suatu negara mempunyai kelebihan kekayaan, tetapi distribusinya tidak berdasarkan prinsip keadilan dan kebenaran, maka negara itu belum dianggap berhasil. Begitu juga dengan kehidupan masyarakat modern yang mempunyai kekayaan yang melimpah, namun di sekitarnya masih banyak masyarakat yang menderita kemiskinan. Hal itu disebabkan karena distribusi kekayaan yang belum merata. Islam memberikan batas-batas tertentu dalam berusaha memiliki kekayaan dan mentransaksikannya.
Dalam pendistribusian harta kekayaan, Al-Quran telah menetapkan langkah-langkah tertentu untuk mencapai pemerataan pembagian kekayaan dalam masyarakat secara objektif seperti zakat, infak, dan sedekah. Berikutnya adalah prinsip distribusi pendapatan. Di sini ada dua prinsip. Yang pertama adalah keadilan. Distribusi adalah sumber dari semua konflik individu dan sosial. Untuk itu, agar sosial dapat diwujudkan, penerapan prinsip keadilan ekonomi merupakan suatu keharusan. Keadaan itu akan sulit dicapai apabila tidak ada keyakinan dan prinsip moral tersebut. Yang kedua ada kebebasan. Menurut Al-Qaradawi, pembolehan dan pengakuan kepemilikan secara pribadi merupakan bukti dan jaminan pertama dari kebebasan yang ada dalam ekonomi Islam. Kebebasan dalam ekonomi Islam merupakan kebebasan yang terkendali. Selanjutnya adalah konsep distribusi kekayaan menurut Islam. Yang pertama, kedudukan manusia yang berbeda antara satu dengan yang lain merupakan kehendak Allah. Perbedaan ini merupakan bagian upaya manusia untuk bisa memahami nikmat Allah sekaligus memahami kedudukannya dengan sesamanya. Yang kedua, kepemilikan harta hanya pada beberapa orang dalam suatu masyarakat akan menimbulkan ketidakseimbangan hidup dan presiden buruk bagi kehidupan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hud ayat 116. Yang ketiga, pemerintah dan masyarakat mempunyai peran penting untuk mendistribusikan kekayaan kepada masyarakat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 19 dan dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Yang keempat, Islam menganjurkan untuk membagikan harta lewat zakat, sedekah, infak, dan lainnya guna menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial. Selanjutnya adalah sektor-sektor distribusi pendapatan. Di sini ada 3 sektor. Yang pertama adalah distribusi pendapatan di sektor rumah tangga. Distribusi pendapatan dalam sektor rumah tangga adalah sedekah. Sedekah dalam terminologi Al-Quran dibagi menjadi 2 aspek, yaitu yang pertama sedekah wajibah, berarti bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan distribusi pendapatan berdasarkan pada kewajiban. Ini bisa berarti kewajiban seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Seperti yang pertama ada nafkah, yaitu kewajiban untuk menyediakan kebutuhan yang diberikan kepada orang-orang yang menjadi tanggungan. Yang kedua ada zakat, yaitu kewajiban seorang muslim untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk didistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Yang ketiga, warisan, yaitu pembagian harta yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya. Selanjutnya, yang kedua adalah sedekah nafilah, yang berarti bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan distribusi pendapatan berdasarkan pada amalan sunnah. Seperti yang pertama ada infak, yaitu sedekah yang diberikan kepada orang lain jika kondisi keuangan rumah tangganya sudah melebihi batas kebutuhan dasarnya. Yang kedua ada akikah, yaitu kegiatan pemotongan kambing untuk anak yang dilahirkannya, 1 ekor untuk anak perempuan dan 2 ekor untuk anak laki-laki. Yang ketiga ada wakaf, yaitu menahan harta milik guna diambil manfaatnya untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam. Selain sedekah, ada yang dinamakan dengan hudud. Hudud merupakan konsekuensi dari berbagai tindakan, seperti A. Kafarat, yaitu tebusan terhadap dosa yang dilakukan oleh seorang muslim. Yang B. Dam atau diat, yaitu tebusan atas tidak dilakukannya suatu syarat dalam pelaksanaan ibadah. Yang C. Ada nazar,
yaitu perbuatan untuk menafkahkan sebagian harta yang dimilikinya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keberhasilan mencapai sesuatu yang menjadi keinginannya. Yang kedua adalah distribusi pendapatan di sektor negara. Negara berperan dalam meningkatkan kesejahteraan dengan memanfaatkan sumber daya secara maksimal. Karena itu, negara wajib mengeluarkan kebijakan yang mengupayakan stabilitas ekonomi, pembangunan sosial ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang merata, dan lain sebagainya. Dalam pengelolaan sumber daya, negara harus mampu mendistribusikan sumber daya yang ada dengan baik. Kebijakan distribusi menganut kesamaan dalam kesempatan kerja, pemerataan kesejahteraan, pemanfaatan lahan yang menjadi hak publik, pembelaan kepentingan ekonomi untuk kelompok miskin, menjaga keseimbangan sosial dan investasi yang adil dan merata. Ajaran Islam memberikan kewenangan kepada pemerintah dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. Pemerintah diberikan kewenangan mengatur pendapatan negara melalui penarikan pajak pendapatan BUMN dan sebagainya. Di samping itu, pemerintah juga diberikan kewenangan membelanjakan anggaran untuk kepentingan bangsa dan negara seperti pemberian subsidi, pembangunan infrastruktur, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah distribusi pendapatan di sektor industri. Distribusi pendapatan di sektor industri terdiri dari mudharabah, musyarakah, upah, maupun sewa. Mudharabah merupakan bentuk kerjasama antara pihak pemodal dengan pengusaha dengan sistem bagi hasil. Sedangkan musyarakah merupakan kerjasama dari beberapa pemodal dalam mengelola suatu usaha dengan sistem bagi hasil. Dengan berhimpunnya beberapa pemodal dalam mendirikan suatu perusahaan akan memberikan peluang kepada masyarakat menjadi tenaga kerja di perusahaan tersebut dan pendapatan dalam bentuk gaji. Selain itu, rumah tangga yang memiliki lahan atau bangunan yang digunakan perusahaan juga akan mendapatkan pendapatan dalam bentuk sewa. Selanjutnya, tujuan distribusi pendapatan Islam. Yang pertama, untuk melakukan dakwah kepada masyarakat, misalnya tentang penyaluran zakat kepada para mu'alaf. Yang kedua, untuk memberikan pendidikan yang akhlakul karimah, seperti suka memberi, berderma, dan mensucikan diri dari akhlak al-mazmumah seperti pelit dan tamak. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat muslim serta mewujudkan keadilan di tengah masyarakat. Yang keempat, untuk pengembangan dan pembersihan harta baik dalam bentuk infak sunnah maupun infak wajib dan memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhinya kebutuhan modal usaha mereka. Berikutnya yaitu bentuk distribusi pendapatan yang diatur Islam. Yang pertama, sewa tanah. Terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai keabsahan sewa. Hal ini disebabkan karena Rasulullah pernah melarang melakukan penyewaan tanah, namun pada kesempatan lain Rasulullah memperbolehkan aktivitas itu baik secara tunai maupun bagi hasil. Jadi, pengambilan sewa dilarang karena dikhawatirkan akan ada pihak yang dirugikan. Dalam hal ini adalah penggarap. Sedangkan pendapat yang memperbolehkan sewa didasarkan pada pengambilan manfaat atas tanah oleh orang lain untuk usaha produktif, sehingga ikut membantu proses pendistribusian kekayaan. Yang kedua, upah bagi pekerja. Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja yang harus diberikan secara adil atas jasanya dalam produksi kekayaan. Dalam melakukan pembayaran upah harus disesuaikan dengan apa yang telah dilakukan atau adil dan dianjurkan untuk membayar upah secepatnya. Yang ketiga ada imbalan dan modal. Modal adalah sesuatu yang diharapkan dapat memberikan penghasilan pemiliknya
tanpa harus mengambil bunga darinya. Seperti dalam ajaran Islam, tabungan yang diakumulasikan harus diinvestasikan. Bagi pemilik tabungan akan mendapatkan imbalan dari hasil investasi dalam bentuk bagi hasil dan bukan bunga. Sebab bunga termasuk riba. Islam membolehkan pengambilan bagian keuntungan atas modal, namun besarnya tidak boleh ditetapkan berdasarkan persentase dari modal. Yang keempat, laba bagi pengusaha. Laba merupakan bagian keuntungan seorang pengusaha sebagai imbalan atas usahanya mengelola perusahaan dengan menggabungkan berbagai faktor produksi untuk mencapai hasil yang sebanyak-banyaknya serta membagi keuntungan perusahaan kepada pemilik faktor produksi yang lebih dalam penyelenggaraan produksi. Pernyataan di atas mengandung maksud bahwa Islam melarang pengambilan bunga. Oleh sebab itu, imbalan bagi modal digunakan dengan istilah laba. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Islam tidak melarang setiap pemilik faktor produksi yang terlibat dalam penyelenggaraan produksi menerima imbalan sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Pemberian imbalan tersebut merupakan konsekuensi adanya kepemilikan terhadap faktor produksi yang tidak boleh mengorbankan pemilik faktor produksi lainnya. Selanjutnya, dampak distribusi pendapatan dalam Islam. Yang pertama, menciptakan kehidupan yang saling menghargai dan menghormati antara satu dengan yang lain. Yang kedua, seorang muslim akan menghindari praktek distribusi yang menggunakan barang-barang yang merusak masyarakat, misalnya minuman keras, obat terlarang, pembejakan, dan sebagainya. Yang ketiga, negara bertanggung jawab dengan mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok atau perorangan. Yang keempat, menyediakan fasilitas publik yang berhubungan dengan masalah optimalisasi distribusi pendapatan seperti sekolah, rumah sakit, lapangan kerja, perumahan, jalan, jembatan, dan sebagainya. Sarana tersebut sebagai bentuk soft distribution yang digunakan untuk mengoptimalkan sumber daya yang berkaitan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.